محمد وعلى آل محمد. اللهم بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meskipun pengajiannya agak terlambat, ya biasanya jam 5, nah ini kita mulai jam 5 lebih 10 menit. Tapi alhamdulillah masih bisa kita lakukan aktivitas ini, insya Allah kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pengajian kitab Fadail Syahri Ramadan yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Syarhin. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas hadis nomor 1 sampai 11. Kemudian hadis 12 dan seterusnya sudah saya kaji di Masjid Nur Rahmah, sudah saya kaji di Masjid Darussalam Depok. Nah, sekarang hadis yang ke-20. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه وغفر الله له ولأمه. Dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya dan mudah-mudahan Allah mengampuni beliau dan ibu beliau. Ini doa saya tambahkan dari diri saya sendiri, bukan dari penulis. Kenapa saya tambahkan? Karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan ada berkata bahwasanya Abu Hurairah pada suatu hari berdoa, ya Allah, Abu Hurairah dan ampunilah ibunya Abu Hurairah dan ampunilah siapapun yang memintakan ampun untuk saya dan ibu saya. Maka murid-murid Abu Hurairah itu paling senang mendoakan ampunan untuk Abu Hurairah. Kenapa? Berarti termasuk yang didoakan Abu Hurairah. Nah, maka kita doakan juga Abu Hurairah ini dalam majelis ini supaya kita termasuk orang-orang yang didoakan ampunan oleh beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati, sesungguhnya umatku, lan tukhza abadan, tidak akan rendah selama-lamanya, ma aqamu syahr Ramadan, selama mereka menegakkan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu perlu ditegakkan, tidak hanya dilakukan seperti sholat, tidak hanya dilakukan tapi ditegakkan. Betapa banyak orang yang melakukan sholat tapi tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena yang diterima itu adalah sholat yang ditegakkan. Imam sebelum memulai sholat biasanya mengatakan sawwu sufufakum fa inna taswiyatas shaffi min iqamatis sholat. Sempurnakan sholatnya, karena sempurnanya sholat termasuk menegakkan sholat. Nah, kita disuruh menegakkan sholat. Aqimus sholat, tegakkan sholat. Orang-orang munafik mereka hanya melakukan sholat, tidak menegakkan sholat, maka tidak diterima oleh Allah. Nah, demikian juga di sini. Umatku, umat Islam nggak akan rendah, tapi syaratnya mereka menegakkan Ramadan.
Kalau tidak menegakkan Ramadan, maka tidak akan mendapatkan keistimewaan ini. Maka seseorang Ansar bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma isyuhum, apa kerendahan mereka min idhamati syahri Ramadan, apabila mereka menyia-nyiakan bulan Ramadan. Beliau mengatakan, intihakul maharimi fihi, yaitu melanggar keharaman pada bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan jangan melanggar keharaman. Bulan Ramadan melanggar keharaman berarti tidak menegakkan bulan Ramadan. Di siang Ramadan merokok, nah itu berarti melanggar keharaman di bulan Ramadan. Suami istri siang-siang malah jima, itu melanggar keharaman di bulan Ramadan. Tapi Allah masih Maha Rahmat. Barang siapa yang tidak bisa menahan syahwatnya, akhirnya hubungan suami istri siang Ramadan, oleh Allah masih bisa diterima tobatnya apabila dia membayar kafar. Kafarnya akan satu, merdekakan budak. Sekarang nggak ada. Baik. Nomor 2, puasa 2 bulan berturut-turut. Saya nggak mampu. Baik. Nomor 3, kasih makan 60 orang miskin. Nah, kalau dia melakukan itu, maka dosanya sudah dihapus oleh Allah, tapi dia wajib mengganti puasa pada hari yang lain. Nah, maka jangan sekali-kali melanggar keharaman pada bulan Ramadan. Faman amila su'an, barang siapa yang melakukan kejelekan, au zina atau zina, au syariba khamran atau minum miras, lam yaqbalillahu minhu, Allah tidak menerima darinya syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Wa la'anahu rabbu, dan Allah melaknatnya. Wa malaikatus sama, dan malaikat-malaikat langit juga melaknatnya. Ila misli hadzal haul, sampai Ramadan tahun depan. Nah inilah kalau apa? Zina atau minuman keras atau melakukan dosa-dosa besar semisalnya, Ramadannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu wajar kalau dulu saya ceritakan konon di Jawa Timur, di Lamongan, ada seorang pelacur di bulan Ramadan tidak mau melacur. Kenapa? Mungkin dia baca di sini. Barang siapa yang zina di bulan Ramadan, Allah tidak terima bulan Ramadannya. Akhirnya di bulan Ramadan dia tidak berani melacur. Dia baca Quran, kataman, dia puasa juga. Tapi nanti kalau sudah selesai Ramadan, over lagi. Nah, ini juga salah sebenarnya. Tapi masih mending daripada yang di bulan Ramadan masih open, masih menerima tamu-tamu, melalui hidung belang. Nggak apa-apa, saya yang penting ini kan malam hari, siangnya saya berpuasa, maka malam saya masih buka. Nah, ini tambah ngawur lagi seperti ini. Ini masih mending, tapi tetap salah. Baik, kemudian fa'in mata, kalau dia mati qabla ayyudrika syahrul Ramadan, sebelum bertemu dengan bulan Ramadan lagi, falyubashshar binnar, hendaklah dia dikasih kabar gembira dengan api neraka. Jadi melacur kemudian mati sebelum bulan Ramadan berikutnya, maka kita katakan kepada jenazahnya, semoga kamu masuk neraka. Disuruh apa? Yubashshar, diberi kabar gembira neraka. Tapi kalau dia masih muslim, tetap ada kewajiban untuk mensolatkan jenazahnya. Dalam sholat jenazah, yang tetap dibaca doa jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Fa'aqimu syahr Ramadan, maka tegakkanlah bulan Ramadan. Fa'innal hasanati, karena kebaikan-kebaikan itu dha'afu fihi, dilipat gandakan pada bulan Ramadan, ma la yudha'afu fi ma siwahu, sesuatu yang tidak dilipat gandakan di luar Ramadan. Wa kadzalika sayyi'at, tapi seperti itu juga kejelekan-kejelekan juga dilipat gandakan. Jadi ringkasnya, di bulan Ramadan amal baiknya, pahalanya berlimpah,
tapi amal maksiatnya, dosanya juga berlipat. Tapi saya jujur, ini hadis derajatnya dhaif. Kenapa dhaif? Karena ada rawi bernama Isa Abu Taibah. Dia seorang rawi yang dhaif. Tapi meskipun hadisnya dhaif, ulama menerima makna yang terkandung padanya, bahwasanya di bulan Ramadan dosa-dosa dilipat gandakan. Para ulama mengatakan, kalau ada tempat yang mulia atau waktu yang mulia, maka amal baik dilakukan padanya dilipat gandakan oleh Allah. Tetapi amal jelek pun juga dilipat gandakan. Dan ini sebenarnya secara nalar masuk akal. Contoh, ada orang melakukan zina di mana? Di hotel. Nah, kita mendengar beritanya biasa. Tapi kalau ada berita ada orang melakukan zina di mana? Di mihrabnya Pak Sidik. Wah, langsung Pak dekat ini. Orang ngajar, orang ngajar benar. Mihrabnya Pak Imam malah untuk zina jam 12 malam, orang ngajar benar. Apalagi bekas-bekasnya ditinggalkan di sajadah beliau. Mohon maaf, celananya ditinggalkan itu. Wah, kurang ajar benar. Panjangan pasti getem-getem pengen ngantemi wong ya, pengen ngenteni wong. Kenapa? Zina kok di masjid. Kenapa? Masjid ini adalah tempat yang mulia, sehingga dosa pada dilipat gandakan. Nah, demikian juga Ramadan, ini waktu yang mulia. 12 bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Nah, sehingga kalau melakukan dosa pada bulan Ramadan, wajar saja kalau dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya tersebut. Hadis 21. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ghafarallahu lahu wa li ummihi annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadan syahrun mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya sampaikan dulu bahwa istilah bulan suci itu kita tidak temukan dalilnya. Maka lebih bagus kita sebut bulan ada dalilnya syahrun mubarak. Dan kata guru kami, saya lupa siapa guru saya, tampaknya Syekh Walid Saiful Nasr, beliau mengatakan istilah bulan suci itu selain tidak ada dalilnya, juga seolah-olah menandakan bulan yang lainnya itu kotor. Sehingga bulan Ramadan yang suci, padahal tidak ada bulan yang kotor. Bulan itu netral, kalau kita isi kebaikan jadi baik, jadi suci. Kalau kita isi keburukan, jadi buruk, jadi kotor. Tapi kotornya bukan bulannya, kitanya yang kotor. Nah, maka lebih tepat bulan berkah. Kalau pakai tulisan di bulan Ramadan ditempel di masjid, ya, selamat datang Ramadan. Tidak usah bulan suci, tapi bulan berkah. Supaya persis dengan sabda Nabi, syahrun mubarak. Berkah itu apa? Berkah itu khairun katsirun, kebaikan yang banyak. Jadi kebaikannya bulan Ramadan banyak. Kebaikan apa? Kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat sama-sama banyak. Di bulan Ramadan kita baca Quran, pahalanya dilipat gandakan. Kita sedekah, pahalanya dilipat gandakan. Kita melakukan umrah di bulan Ramadan seperti haji. Ini pahala-pahala akhirat. Dunia pun juga dibanyakkan oleh Allah. Buktinya di bulan Ramadan banyak yang jualan es. Di bulan Ramadan banyak yang jualan gorengan. Laku semua, padahal banyak yang jual. Maka dalam hadis yang kemarin sudah dibaca, dikatakan bulan adalah bulan di mana rezeki orang beriman ditambah oleh Allah. Meskipun hadisnya juga dhaif, tetapi saya katakan dhaifun mujarrad, dhaif tapi terbukti. Salah satu buktinya, yaitu banyak yang menjual pada bulan Ramadan dan semuanya laris. Nah, itu berarti rezekinya ditambah oleh Allah. Salah satu buktinya juga, saya biasanya masuk rumah, etalase rumah saya itu yang isinya barang-barang mainan anak-anak itu, biasanya isinya cuma main saja. Tapi kemarin saya masuk rumah, etalase isinya macam-macam makanan. Loh, ini dari mana ini? Ada yang ngasih katanya. Wah, ini berarti betul sabda Nabi. Syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min.
rizkinya orang beriman ditambah. Maka saya katakan ini dhaifun mujarrad ini. Ini hadisnya dhaif tapi terbukti. Kemudian iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi yang mewajibkan langsung Allah. Kapan Allah mewajibkan? Pada tahun 2 Hijriah. Jadi Rasulullah datang ke Madinah tahun 1 Hijriah itu masih belum puasa Ramadan. Maka Rasulullah puasanya berapa kali? Ya berarti 9 kali. Karena dari tahun 2 sampai tahun 10 beliau wafat tahun 11 Hijriah. Nah kita jangan meniru Nabi. Kalau untuk saya puasa Ramadan cuma 9 tahun toh. Oh enggak begitu. Kita puasanya sampai mati kita. Nabi memang cuma 9 kali, tapi kan sebabnya karena dulu belum diwajibkan Ramadan. Nah sekarang sudah diwajibkan Ramadan, ya kita puasa sampai mati. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka padanya pintu-pintu surga. Sudah dibahas pintu surga jumlahnya 8. Tapi pintu yang 8 ini adalah pintu-pintu utama. Adapun pintu-pintu cabangnya kita nggak ngerti. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan dikunci padanya pintu-pintu neraka. Sudah dijelaskan pintu neraka ada 7 di dalam Al-Qur'an. Sab'atu abwab, ada pintu neraka 7. Dan 8 pintu surga itu tidak disebutkan di Quran, tapi disebutkan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Quran sama hadis itu jangan dipisahkan. Saya maunya Quran tok, hadis nggak mau, nggak bisa. Hadis itu peninggalan dari Nabi yang tidak bisa dipisahkan. Kalau dengan memisahkan antara Quran dengan hadis, maunya Quran tok tidak mau hadis, itu sama dengan memisahkan manusia dipenggal jadi 2. Kepalanya bagian atas, badannya bagian bawah, dipenggal, dipisahkan, nggak bisa. Mati manusia dipisahkan. Nah, Quran hadis juga begitu, nggak bisa dipisahkan. Harus dua-duanya dipakai. Wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggu padanya setan-setan. Sudah dijelaskan bahwa tidak semua setan dibelenggu, tapi yang dibelenggu adalah setan-setan pembangkang. Makanya di dalam bulan Ramadan masih ada maksiat meskipun sedikit. Di bulan Ramadan kadang-kadang masih bertengkar antar satu umat Islam satu kelompok dengan kelompok yang lain. Wajar seperti itu. Kenapa? Setan orangnya masih nempel pada tubuhnya, nggak dibelenggu oleh Allah. Bahkan saya kadang-kadang geleng-geleng, ada mesin mengadakan pengajian, kemudian masjid sebelahnya mengadakan pengajian. Tujuannya apa? Nyaini masjid sana tuh. Jadi ngepaskan Pak. Kapan mereka buat masjid apa? Oh tanggal 9 Ramadan. Nah, kita tandingi. Sebelum Ramadan kita buat acara yang lebih besar lagi. Ini kayak begini, menurut saya ini tidak ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan itu diterima kalau memenuhi 2 syarat. 1, ikhlas karena Allah. 2, karena sesuai dengan caranya Nabi. Dia mengadakan acara kajian. Untuk apa? Untuk nyanyi kajian sebelah. Itu bukan karena Allah. Itu karena persaingan dakwah seperti itu. Itu nggak ada pahalanya begitu. Makanya model-model begitu saya sama sekali nggak tertarik. Sekarang mau ngomong, kita tetap mengadakan acara. Kenapa? Karena kita mengadakan acaranya karena Allah. Mau ditandingi mau tidak bukan urusan. Tidak ada kaitannya sama sekali. Silahkan ditandingi, silahkan, nggak merasanya terganggu sama sekali. Justru yang mengadakan tandingan itulah yang merasa terganggu ketika ada pengajian yang diadakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguhnya memang sebagian umat Islam mereka beramal tanpa sadar amalnya untuk siapa. Mestinya amal itu untuk Allah, jangan untuk saingan seperti itu. Saingan seperti itu nggak ada pahalanya. Termasuk juga sebagian orang sekarang itu karena ada HP, maka HP ini kadang-kadang digunakan untuk ibadah bukan karena Allah, tapi karena HP. Misalnya seseorang begini, terus minta sama temannya, tolong difoto, difoto, selesai udah. Jadi kita sudah doa dia, cuma pura-pura doa. Kemudian ada orang masuk Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ada tangan gede. Dia duduk di depan Quran gede dibuka, kemudian kasihkan HP-nya kepada temannya, tolong difoto. Setelah difoto selesai Quran tutup, belas nggak ada cat. Ini apa kayak begini.
Maka kemarin ketika kita kumpulkan jamaah umroh, ada 10 jamaah umroh insya Allah di bulan Ramadan ini bersama bapak saya, beliau memberikan wejangan. Nanti bapak-bapak kalau ingin foto, tolong fotonya jangan pas ibadah. Misalnya pas tawaf mungkin foto, jangan. Ini ibadah karena Allah, jangan difoto-foto begitu. Kalau untuk orang lain silakan, tapi foto diri sendiri atau pesan kepada temannya, tolong saya difoto, jangan. Ibadah itu untuk Allah, bukan untuk yang lain. Nanti kalau kamu pajang di profil WA ataupun yang lainnya, itu khawatir itu amalnya bukan karena Allah. Wah, saya pengen punya foto pakai baju ihram, silakan foto pakai baju ihram, tapi jangan pas ihram, jangan. Jadi misalnya ihramnya sudah selesai, gitu, sudah selesai ihram, nah kemudian kalau dengan istirahat, layang-layang pesan sama temannya nih, tolong saya difoto, saya dalam kondisi sedang pakai baju ihram, supaya jadi kenang-kenangan. Oh, saya dulu pernah melakukan umroh di Mekah, ini fotonya, kenang-kenangan saja. Itu selesai ibadah atau sebelum ibadah. Kalau pas ibadah jangan difoto. Itu seolah-olah kita pesan sama teman kita, tolong nanti pas saya sholat, pas saya sujud, tolong difoto, supaya nanti saya jadikan sebagai foto profil WA saya. Sehingga nanti kalau saya melamar kepada perempuan siapapun, dia lihat profilnya, ahli ibadah, diterima lamarannya. Nggak bagus kayak begitu. Ini ibadah bukan karena Allah, tapi ibadah karena pengen nikah. Nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini maksudnya Lailatul Qadar. Maksudnya adalah kalau kita beramal dari awal malam sampai akhir malam, yaitu dari maghrib sampai subuh pada Lailatul Qadar, maka pahalanya lebih bagus daripada ibadah selama 84 tahun yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Tapi harus full, maghrib sampai isya, maghrib sampai subuh. Tetapi kalau dari maghrib kita ngobrol-ngobrol sampai isya, kemudian sholat isya kita habis ngobrol-ngobrol lagi sampai tidur kemudian bangunnya baru jam 3 kemudian baru tahajud lagi sampai jam 4 baru sahur. Ya itu dapat Lailatul Qadar, tapi dikit. Kenapa sedikit? Kelong ngobrol, kelong apa tadi ya, tidur gitu. Nah, maka maksud mencari Lailatul Qadar itu adalah full dipenuhi dengan ibadah, dihidupkan dengan ibadah. Makanya kepada teman-teman yang umroh backpacker pada Ramadan ini saya pesan, ada 9 teman sudah mau berangkat untuk umroh backpacker. Apa itu umroh backpacker? Umroh tanpa lewat biru. Kenapa? Lewat biru lebih mahal. Bapak saya lewat biru 40 juta. Temannya lewat biru 50 juta. Nah, ini backpacker cukup 32 juta, lebih murah. Nah, saya pesan kepada mereka, saya sebenarnya ingin ikut umroh backpacker karena lebih murah, tetapi sayangnya paspor belum turun, saya nggak bisa ikut serta. Tapi saya masih niat dalam hati, kalau nanti paspor turun sebelum jenengan semuanya pada berangkat, mereka akan berangkat tanggal 10 April, maka saya masih bisa nyusul, insya Allah saya nyusul. Sudah ada niat dalam hati saya. Maka saya pesan kepada mereka, tolong nanti malam 27 sebisa mungkin belas tidak tidur, malam 27. Kenapa? Malam 27 ini menurut mayoritas para ulama adalah yang paling diharapkan sebagai Lailatul Qadar. Kalau Imam Syafi'i katakan paling diharapkan malam 21 atau malam 23. Ada lagi yang mengatakan malam 25. Kalau mayoritas ulama malam 27. Dan ini terbukti di seluruh dunia ini malam 27 itu pasti ramai masjid, mau di Kuwait, mau di Yordania, mau di Damaskus, Suriah, mau di Indonesia, mau di Bandung, mau di Jakarta, mau di Solo. Itu masjid-masjid yang mengadakan tarawih malam 27 itu lebih ramai.
Sekarang kan sudah ada YouTube lagi, live streaming, sehingga sholat tahajud di luar negeri itu bisa kita simak lewat YouTube. Itu masya Allah, saya lihat live streaming ataupun yang lainnya pada malam 27 itu sholat di masjid-masjid Kuwait dan yang lain-lainnya, masjid-masjid besar itu sampai jamaahnya meludak ke jalan-jalan. Jadi sholatnya tidak hanya di masjid, meludak ke jalan-jalan. Kenapa? Mereka semua cari Lailatul Qadar. Tapi tahajudnya 1 juz Pak, 1 malam Pak. Bukan seperti kita, surat Qul-hu, surat Wal-Rumah, pendek-pendek. Gitu. Nah, mereka lebih kuat, mereka orang-orang Arab. Ya. Baik, kembali ke sini. Man hurima khairan faqad hurim. Barang siapa yang tercegah dari kebaikan Lailatul Qadar, berarti sudah tercegah dari kebaikan yang banyak. Karena itu kita doa kepada Allah, Allahumma ftah lana lailatul qadr, Allahumma ftah lana lailatul qadr, Allahumma ftah lana lailatul qadr. Amin ya rabbal alamin. Tambah satu hadis lagi nomor 22. Wa bihi ilaihi qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala syahrul Ramadan, kalau datang bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, futihat abwaabur rahman, dibuka pintu-pintu rahmat. Ada 3 lafal. Dibuka pintu surga, dibuka pintu langit, dibuka pintu rahmat. Ini 3 lafal tapi maknanya sama, yaitu dibuka pintu surga. Kenapa disebut pintu langit? Karena semua yang ada di atas, meskipun itu bukan langit, oleh orang Arab disebut dengan istilah langit. Jadi misalnya awan, nah itu oleh orang Arab disebut langit. Apalagi atmosfer di atas, nah disebut langit. Surga juga begitu, surga itu di atas, maka disebut langit. Dan ini mirip dengan orang Indonesia. Orang Indonesia mengatakan langit-langit rumah, maksudnya bagian atas. Nah, orang Arab juga menyebut atas itu langit. Kemudian di sini disebut rahmat, karena memang nama lain dari surga adalah rahmat Allah. Allah pernah bilang kepada surga, wahai surga, kamu adalah rahmatku. Aku merahmati dengan kamu siapapun yang saya mau. Allah bilang kepada neraka, wahai neraka, kamu adalah siksaku. Aku menyiksa denganmu siapapun yang aku mau. Nah, berarti nama lain dari surga adalah rahmat. Maka di sini Nabi mengatakan dibuka pintu rahmat, maksudnya pintu surga. Wabukat abwaab jahannam, dan dikunci pintu-pintu neraka jahannam. Wa sulsilati syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Abu Bakar berkata, Abu Bakar perawi hadis, qaul Abdul Razzaq, perkataan Abdul Razzaq Ibnu Abi Unais, arada tasghiru innama huwa Ibnu Abi Anas. Nah, ini berkaitan dengan periwayatan hadis. Jadi ini ada perawi bernama Ibnu Abi Anas. Namanya Anas. Tapi dia sebut apa? Ibnu Abi Unais. Namanya Anas, tapi disebut Unais. Apa perbedaan antara Anas dengan Unais? Unais itu artinya Anas kecil. Maka ini maksudnya adalah perawinya itu diremehkan, sehingga disebut dengan nama Unais. Misalnya contoh yang lain. Ada orang misalnya namanya Umar. Ada orang tidak suka sama dia, ingin merendahkan dia, maka namanya diganti apa? Umar. Umar itu apa? Umar Cili. Umar Cili ini bukan Umar yang lain-lainnya. Kalau yang lainnya Umar bagus, dia nggak bagus dia orangnya, maka disebut sebagai istilah Umar. Umar Cili. Nah, itu contoh bagaimana orang tidak suka kepada orang lain kemudian direndahkan dengan cara mengecilkan namanya. Itu apa? Maksud hadis ini. Mungkin ini karena perawinya itu adalah ahli bid'ah misalnya, atau karena perawinya ini adalah seorang perawi yang dhaif. Nah, sehingga ini orang meriwayatkan dengan menyebut nama diperkecil atau diremehkan untuk menunjukkan ini rawinya tidak kuat atau rawinya tidak bagus. Tapi isi hadisnya bagus, tidak ada masalah. Isi hadisnya sudah sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Ya. Ini saya hanya sekedar menjelaskan kenapa di sini Anas disebut menjadi Unais. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada pun hadis-hadis berikutnya 23, 24. Insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang lain, karena saya lihat kemarin ternyata adzan maghrib sudah maju jam 17.45. Nah, ini sudah 17.42. Kita tutup dengan doa saja, karena doa menjelang buka puasa adalah mustajab. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وانصر المستضعفين من المؤمنين، وأيدنا بروح منك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان بركة كثيرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات أجمعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.